Salam sehat untuk anak-anak ibu semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang gereja yang menjadi saksi Kristus atau disebut dengan martiria. Kan tetapi kembali ibu ingatkan bahwa pada 2 minggu yang lalu kita membahas tentang gereja yang mewartakan atau disebut dengan kerikma. Nah, pewartaan yaitu dapat dilakukan dengan ikut serta membawa kabar gembira bahwa Allah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui putranya yaitu Yesus Kristus. Nah, dengan ikut serta mewartakan ada beberapa poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah pendalaman iman. Yang kedua, ikut calon sebagai penerimaan katekese calon baptis, lalu ikut penerimaan sakramen-sakramen dan pendalaman kitab suci. Nah, kita lanjut. Saksi atau martir. Nah, martir adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Nah, kata ini umumnya dipakai oleh orang-orang yang berkorban, sering sekali sampai mati, demi kepercayaan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu perbuatan tersebut. Nah, martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela imannya dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Nah, selanjutnya mari kita lihat video atau lagu dari Mada Bakti, Jadilah Saksi Kristus. Mari kita bersama-sama melihat videonya. Sesudah diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Segala dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Sudah melihat videonya bersama-sama. Apa yang ingin disampaikan dalam lagu tersebut? Terutama contoh dalam ayat yang pertama, sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Nah, Tuhan Yesus sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Dia yang menjadi cahaya yang menerangi hidup kita, dan tujuan hidup kita yaitu akan kembali kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita harus mewartakan, memberikan kesaksian juga dalam hidup sehari-hari kita, bahwa kita itu adalah murid-murid dan anak-anak Tuhan Yesus, menghadirkan Yesus dalam setiap hidup kita. Nah, mari kita lihat bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai dengan 60. Dilanjutkan bab 8 ayat 1a.
yang mau disampaikan dari bacaan Kisah Para Rasul, yaitu kata-kata Santo Stefanus untuk orang atau anggota Mahkamah Agama. Karena orang Mahkamah Agama ini adalah orang yang keras kepala, tidak mau menerima pengajaran tentang Yesus. Mereka selalu melawan terhadap orang yang memberi kesaksian tentang Yesus. Nah, mereka juga selalu membunuh nabi yang mewartakan kerajaan Allah, termaksud Yesus sendiri. Mereka tidak taat pada hukum Taurat, bahkan mereka menggunakan hukum Taurat dengan tidak baik atau menyalahgunakannya. Para anggota Mahkamah Agama sangat marah dengan ucapan Stefanus. Mereka tidak terima dan menghukum Stefanus. Padahal Stefanus ini adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, setia dan taat kepada Allah. Tetapi Stefanus ini dianggap oleh mereka seperti orang yang sudah gila. Nah, di sana juga berperan yaitu Saulus yang adalah Paulus sebelum ia bertobat. Namanya sebelum ia bertobat adalah Saulus, tetapi sesudah bertobat adalah Paulus. Stefanus tetap menyerahkan hidupnya pada Allah dengan berdoa. Nah, dalam keadaannya sudah disakiti, dilempari, disiksa, Stefanus tetap mengandalkan doa dan berserah kepada Allah. Stefanus ini adalah martir yang rela menyerahkan nyawa mati demi imannya kepada Yesus Kristus. Kita lanjut ke poin berikutnya. Menjadi saksi Kristus atau martiria berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahui tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Nah, jadi kita sudah tahu apa saja ajaran Tuhan Yesus, seperti apa ajaran Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus rela berkorban, datang ke dunia, dan Ia rela berkorban, wafat di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia. Penyampaian penghayatan dalam pengalaman akan Yesus Kristus itu dapat dilaksanakan melalui kata-kata, sikap, dan juga perbuatan nyata. Nah, anak-anak ibu, mari kita bersama-sama menunjukkan sikap kita sebagai murid Yesus yang selalu mengasihi sesama, mengampuni sesama, dan itu tampak dalam perbuatan kita dalam hidup sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, dalam sejarah kita juga mengetahui bahwa orang-orang yang bersedia menumpahkan darah demi iman akan Kristus dan ajarannya. Oke, kita lanjut. Contoh martir selain Santo Stefanus, yaitu yang pertama adalah Ignatius dari Antioquia dan juga Pastor Jansquez Hamel. Ada juga beberapa contoh martir yang lain seperti di buku paketmu itu adalah Uskup Agung Romero. Nah, kamu bisa baca ya di buku paketmu bagaimana kisah Uskup Agung Romero mempertahankan imannya demi Yesus Kristus. Lalu masih ada beberapa contoh para martir yang lain. Nanti bisa kamu lihat sendiri atau searching di internet. Pada zaman sekarang, panggilan menjadi martir tidak harus menyerahkan nyawa. Menjadi martir dapat dilakukan dengan cara sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang bagaimana menjalani hidup yang benar dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus. Nah, mari untuk anak-anak ibu semua, terutama yang sudah dibaptis, mari kita melaksanakan tugas kita menjadi saksi Kristus dengan cara memberikan kesaksian hidup dengan baik yang benar di masyarakat, di keluarga, di sekolah, dan di mana saja pun kita berada. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kamu boleh WA Ibu secara pribadi.
Silahkan buatlah satu video tentang bagaimana kesaksian hidup kamu dalam kehidupan sehari-hari bahwa Yesus benar-benar hadir dalam diri kamu. Silahkan dibuat dengan memakai seragam sekolah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan salam sehat.